Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai demokratisasi. Pada materi sebelumnya kita sudah menjelajahi rimba sejarah demokrasi dengan mencoba melacak akar historis demokrasi dan perjalanan demokrasi dari masa ke masa. Kemudian kita sudah membahas mengenai konseptualisasi demokrasi terkait perdebatan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial yang kemudian ditengahi oleh demokrasi liberal. Kita juga sudah membahas mengenai bagaimana Freedom House mengukur kadar atau kualitas demokrasi negara-negara di dunia ini. Nah, kali ini kita membahas mengenai perjalanan menuju demokrasi atau demokratisasi. Nah, dalam video ini kita akan bicara tentang apa itu demokratisasi, kemudian bagaimana gelombang demokratisasi, prakondisi apa yang memungkinkan terjadinya demokratisasi, lalu tahapan-tahapan dari demokratisasi mencakup transisi, instalasi, dan konsolidasi, serta jalur-jalur transisi ke arah demokrasi. Bicara tentang demokratisasi, tentu istilah ini berbeda dengan demokrasi. Demokrasi dan demokratisasi adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Sederhananya, jika demokrasi adalah cita-cita, maka jalan panjang untuk menggapai cita-cita itu disebut sebagai demokratisasi. Jika demokrasi itu adalah tujuan, maka proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan itu disebut sebagai demokratisasi. Sebagai sebuah proses, sebagai sebuah jalan panjang, maka tentu demokratisasi itu melibatkan sejumlah tahapan, bukan sebuah proses yang instan. Mencapai cita-cita atau tujuan demokrasi itu bukan proses yang instan, tetapi proses panjang yang melibatkan sejumlah tahapan. Nah, itulah yang disebut dengan demokratisasi. Dan dalam video materi kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan atau jalan panjang menuju cita-cita demokrasi itu. Nah, ketika berbicara tentang demokrasi dan demokratisasi, maka karya yang paling sering dirujuk adalah karya dari Huntington. Beberapa karya dari Huntington yang secara khusus bicara tentang demokrasi. Salah satu karyanya adalah The Third Wave, gelombang ketiga demokrasi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judul bukunya Gelombang Ketiga Demokrasi. Nah, Huntington mencoba melakukan kajian dengan mengumpulkan transisi-transisi ke arah demokrasi di banyak negara di dunia ini. Huntington mencoba melihat bagaimana proses-proses yang dilalui oleh banyak negara di dunia ini dalam rentang waktu yang panjang. Lalu kemudian Huntington mengatakan bahwa perjalanan demokrasi dari masa ke masa ketika digambarkan itu seperti sebuah gelombang. Karena itu Huntington menulis Third Wave, menjelaskan mengenai gelombang demokratisasi. Kata Huntington bahwa perjalanan demokrasi dari masa ke masa dalam rentang waktu sekitar 200 tahun itu seperti sebuah gelombang, seperti sebuah hempasan tali yang dihempaskan dan kemudian membentuk gelombang, ada gelombang naik, gelombang turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi, lalu naik lagi.
Itulah yang disebut Huntington sebagai wave of democratization, gelombang demokratisasi. Kata Huntington, gelombang demokratisasi secara sederhana adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim non-demokratis ke rezim yang demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, di mana jumlah negara yang mengalami transisi ke arah demokrasi jumlahnya lebih signifikan, lebih besar jumlahnya dibanding yang sebaliknya, atau dibanding negara yang mengalami transisi ke arah yang tidak demokratis. Saya ulangi, kata Huntington bahwa gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi rezim dari rezim yang non-demokratis ke rezim yang demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, yang mana jumlah negara yang mengalami transisi ke arah demokrasi itu jumlahnya lebih besar, lebih signifikan dibanding yang sebaliknya. Kalau digambarkan, kira-kira apa yang disebut sebagai wave of democratization oleh Huntington seperti ini. Jadi gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi ke arah demokrasi dari rezim yang non-demokratis menjadi demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, yang mana jumlah negara yang naik, jumlah negara yang bergerak ke arah demokrasi, itu jumlahnya lebih besar dibanding yang sebaliknya. Nah, kata Huntington, dalam perjalanan demokrasi di dunia ini, dari setidaknya tahun 1800-an sampai tahun 1990 ketika karyanya itu ditulis, ada 3 kali gelombang demokratisasi. Nah, gelombang pertama disebut sebagai gelombang yang panjang, yang terentang antara kurun waktu 1828 sampai 1926. Sekitar 98 tahun. Huntington meletakkan starting point dari gelombang pertama ini tahun 1828 ketika Amerika Serikat tampil menjadi negara demokratis pertama, gitu. Negara pertama yang mengadopsi demokrasi. Nah, dalam kurun waktu 98 tahun ini, menurut Huntington, perjalanan demokrasi cukup lambat, di mana dalam kurun waktu ini ada 33 negara yang mengalami transisi ke arah demokrasi. Dari nol menjadi 33 negara yang mengalami transisi ke arah demokrasi selama 98 tahun. Karena itu Huntington mengatakan ini adalah gelombang yang panjang karena perjalanan demokrasi masih sangat sulit. Negara yang mengalami atau yang bergerak ke arah demokrasi hanya 33 selama 98 tahun, 98 tahun. Lalu kemudian terjadi penurunan yang ditandai pertama kali pada tahun 1922 sampai 1942, terjadi penurunan atau titik balik pertama, first reverse wave, titik balik pertama demokrasi, di mana dari 33 itu kemudian terjadi penurunan sehingga tersisa hanya 11 negara yang demokratis. Berarti ada 22 negara yang kemudian merosot atau bergerak kembali ke arah yang tidak demokratis, kembali ke rezim yang demokratis dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. 1922 sampai 1942. Lalu kemudian naik lagi dimulai tahun 1943 sampai 1962. Naik lagi dengan begitu cepat dari 11 negara demokrasi
tahun 1942 menjadi 52. Berarti ada penaikan yang cukup signifikan, sehingga oleh Huntington disebut sebagai short wave. Ini adalah gelombang yang singkat, durasinya hanya sekitar 19 tahun, tetapi peningkatan negara yang memeluk demokrasi jumlahnya sangat signifikan dari 11 menjadi 51. Berarti ada penambahan 41 negara. Lalu kemudian setelah gelombang kedua, turun lagi yang disebut sebagai titik balik kedua, second reverse wave, yang dimulai tahun 1958 sampai 1978, di mana dari 52 negara yang berdemokrasi kemudian merosot menjadi 30 negara dalam kurun waktu 58 sampai 75. Lalu 74 sampai seterusnya, di sini sampai 90 karena karya Huntington The Third Wave itu diterbitkan tahun 91, ditulis tahun 90 dan diterbitkan tahun 91 seingat saya. Sehingga dari tahun gelombang ketiga ini tahun 1974 sampai tanda tanya. Artinya Huntington mengatakan bahwa ketika karyanya itu ditulis, itu adalah masih gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga ini dari 30 negara yang demokrasi kemudian bergerak naik menjadi 65 negara. Ada penambahan sekitar 35 negara dalam kurun waktu 74 sampai 90, kurang dari 20 tahun. Nah, perjalanan demokrasi yang kemudian naik, lalu turun, lalu naik lagi, lalu turun, lalu naik lagi, inilah yang disebut Huntington sebagai wave of democratization, gelombang demokratisasi, untuk menggambarkan bagaimana dinamika perjalanan demokrasi dari masa ke masa. Nah, kita akan membahas satu persatu kenapa naik, kenapa turun, kenapa naik, kenapa turun, dan kenapa naik. Gelombang pertama terjadi dalam rentang waktu 1828 sampai 1926. Transisi ke arah demokrasi yang terjadi dalam kurun waktu ini itu lebih banyak dialami oleh negara-negara Eropa. Penyebabnya pertama adalah economic factor, faktor ekonomi, di mana pada saat itu Eropa memasuki abad pencerahan, terjadi revolusi di berbagai bidang, seiring dengan ditemukannya berbagai teknologi-teknologi modern di zamannya, teknologi-teknologi canggih di zamannya yang kemudian mampu menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat Eropa. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Eropa seiring dengan perubahan revolusioner dari penggunaan tenaga manusia dengan yang digantikan dengan mesin-mesin yang canggih pada zamannya itu mendorong gerak ekonomi cukup tumbuh di banyak negara-negara Eropa, terjadi industrialisasi yang kemudian mendorong urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk kemudian menggerakkan roda-roda perekonomian. Nah, pertumbuhan ekonomi ini mendorong tumbuhnya masyarakat kelas menengah. Karena ekonomi tumbuh, orang kaya semakin banyak, sehingga orang kemudian semakin berpendidikan. Orang semakin berpendidikan, semakin banyak yang sekolah, semakin banyak yang kemudian mengenyam pendidikan, memiliki pengetahuan, dan lain seterusnya, sekaligus pada saat yang sama kemiskinan dan kesenjangan berkurang seiring dengan tumbuhnya masyarakat kelas menengah. Nah, masyarakat kelas menengah inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap gagasan-gagasan demokrasi ketika mereka menyadari dirinya bahwa selama ini kita tertindas, kita harus bebas,
kita perlu memeluk kebebasan. Meningkatnya pendidikan menjadikan orang lebih melek, lebih kritis, lebih memahami situasi yang dihadapi, yang kemudian mendorong mereka untuk menginginkan sebuah sistem yang membebaskan, sebuah sistem yang keluar dari otoritarianisme, keluar dari kekuasaan raja-raja yang zalim dan lain seterusnya. Sehingga kemudian muncul gerakan-gerakan rakyat yang mencoba memperjuangkan perubahan rezim dari rezim non-demokratis menjadi rezim yang lebih bebas atau lebih demokratis. Itu faktor pertama yang mendorong terjadinya demokratisasi di banyak negara pada gelombang pertama. Alasan yang kedua adalah historical event and intellectual development. Nah, kita pernah bahas pada video materi sebelumnya bahwa pada abad pencerahan kemudian muncul pemikir-pemikir Eropa yang memberikan kontribusi terhadap gagasan-gagasan kebebasan, tentang gagasan-gagasan demokrasi, tentang gagasan-gagasan pemerintahan yang baik, gitu. Seperti John Locke, Montesquieu, kemudian C.J. Rousseau, René Descartes, dan lain seterusnya. Termasuk pula terjadi peristiwa-peristiwa historis yang menjadi inspirasi bagi bersemainya demokrasi di negara-negara Eropa pada waktu itu, seperti inspirasi dari revolusi Amerika terkait perjuangan rakyat Amerika membebaskan dirinya dan berebut kemerdekaan, kemudian peristiwa revolusi Prancis dan lain seterusnya, itu menjadi inspirasi sekaligus kemudian perkembangan intelektual dengan adanya gagasan-gagasan dari banyak ilmuwan itu mendorong masyarakat Eropa memiliki kesadaran tentang perlunya pemerintahan yang bebas, yang terbuka, yang transparan, yang demokratis, dan lain seterusnya, yang menjadi penanda banyaknya negara-negara di fase atau di gelombang pertama ini bergerak ke arah demokrasi. Yang ketiga adalah faktor religius, faktor keagamaan, di mana dari negara-negara yang lebih awal memeluk demokrasi, itu 75% negara yang berdemokrasi pada gelombang pertama ini, itu adalah mayoritas masyarakat yang memeluk agama Protestan. Sehingga kemudian menginspirasi banyak negara-negara lain, pemeluk Protestan yang lain di beberapa negara untuk memperjuangkan demokrasi. Kenapa Protestan? Karena kita tahu bahwa dibanding Katolik, Protestan lebih terbuka ya. Dibanding Katolik yang lebih inklusif, Protestan lebih terbuka terhadap perubahan, lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, lebih terbuka terhadap ide-ide yang dari luar, yang kemudian menjadikan masyarakat Protestan ini menginginkan atau mengadopsi ide-ide yang berkembang di sekitarnya, di tetangganya, tentang gagasan perlunya kebebasan, perlunya demokrasi, dan lain seterusnya. Berbeda dengan agama Katolik yang kita tahu bahwa mereka cenderung lebih eksklusif, lebih konservatif, dan lain seterusnya. Nah, tentang bagaimana perbedaan Protestan dan Katolik, kenapa Protestan lahir, dan lain seterusnya, apa perbedaan substansial dari Protestan dan Katolik, teman-teman silahkan pelajari sendiri untuk kemudian mampu memahami kenapa harus Protestan. Itulah yang mendorong Max Weber menulis buku misalnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, bahwa etika-etika Protestan itu sejalan dengan spirit kapitalisme, sehingga di banyak negara-negara dengan penduduk Protestan itu mereka
lebih mudah dalam mengadopsi demokrasi karena spirit keagamaan Protestan dan yang spirit yang dibawa oleh demokrasi, spirit yang dibawa oleh kapitalisme itu matching, kompatibel, sehingga kemudian ide-ide demokrasi, nilai-nilai demokrasi jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat Protestan dibanding masyarakat yang penduduknya Katolik. Faktor yang keempat adalah Perang Dunia Pertama. Berakhirnya Perang Dunia Pertama itu menjadikan beberapa imperium kalah, termasuk Turki Utsmani yang kemudian kolaps tahun 1924. Nah, kekalahan beberapa imperium besar ini dalam Perang Dunia Pertama otomatis kemudian menjadikan mereka tunduk pada pemenang. Nah, Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh negara-negara demokrasi. Karena itu kemudian negara-negara yang kalah atau imperium-imperium yang kalah kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian harus mengikuti negara yang menang. Ini selanjutnya melahirkan snowballing effect, efek bola salju atau demonstration effect, yang kemudian mendorong banyak negara-negara yang memeluk demokrasi. Nah, itu kira-kira 4 alasan atau 4 penjelasan dari Huntington mengapa gelombang demokratisasi ini terjadi. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa bisa menurun? Ya, pertanyaannya kenapa orang menurun? Kenapa terjadi titik balik pertama? Nah, terjadinya titik balik pertama dalam rentang waktu yang digambarkan tadi, itu karena terjadi pembajakan terhadap demokrasi. Dari beberapa negara yang mengalami transisi ke arah demokrasi, dari beberapa negara yang memeluk demokrasi pada fase pertama, itu kemudian dalam perkembangannya demokrasi itu dibajak oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa secara otoriter. Mereka menjadi pemimpin melalui proses demokrasi, tetapi ketika tampil memegang kekuasaan, mereka justru mengingkari demokrasi dan menjadikan pemerintahannya menjauhi demokrasi. Seperti misalnya di Italia, tampilnya Mussolini di Italia yang terpilih secara demokratis, kemudian justru ketika memimpin membawa Italia menjadi otoriter di masa pemerintahannya. Begitu pula Hitler di Jerman. Naiknya Hitler menjadi pemimpin Jerman melalui proses demokrasi, tapi ketika Hitler berkuasa, Jerman justru menjadi sangat fasis dengan Nazi yang diusung oleh Hitler, menjadikan Jerman melakukan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Begitu pula di Portugal, tampilnya rezim Salazar di Portugal yang terpilih secara demokratis, kemudian membajak demokrasi itu, mengingkari demokrasi dan menjadikan Portugal sebagai pemerintahan yang otoriter. Dan itu terjadi di banyak negara. Peristiwa itu terjadi di banyak negara. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis, yang naik tahta secara demokratis, tetapi dalam perkembangannya justru membajak demokrasi itu, membawa negaranya menjadi pemerintahan otoriter, sehingga terjadi titik balik gelombang pertama tadi, dari 30 negara, kemudian menjadi 33 negara menjadi tersisa 11 negara demokrasi. Itu yang menjadikan turunnya
gelombang pertama yang disebut sebagai first reversal wave demokrasi. Nah, lalu setelah itu naik lagi yang disebut sebagai second wave dalam kurun waktu 1943 sampai 1962. Ini tidak lepas dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana perkembangan gelombang kedua ini begitu signifikan, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Alasannya pertama, imposition of demokrasi. Kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat adalah pionir dari demokrasi. Tampilnya Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua memaksa negara-negara yang kalah Perang Dunia untuk kemudian mengikuti Amerika Serikat, termasuk pula mengikuti ideologi politik atau sistem pemerintahan Amerika seperti yang dialami oleh Jepang dan Jerman. Ada imposition of democracy, pemaksaan terhadap demokrasi terhadap negara, pemaksaan demokrasi terhadap negara yang kalah seperti Jepang. Kita tahu bagaimana sampai hari ini Jepang berada di bawah payung Amerika Serikat sebagai konsekuensi dia kalah perang. Itu yang mendorong kemudian terjadi penambahan jumlah negara berdemokrasi pada gelombang kedua. Alasan yang kedua adalah dekolonialisasi. Berakhirnya penjajahan. Berakhirnya Perang Dunia Kedua itu juga diikuti dengan berakhirnya era kolonialisasi banyak negara-negara Eropa di berbagai tempat, termasuk Indonesia. Nah, berakhirnya kolonialisasi menjadikan banyak negara-negara yang baru merdeka. Negara-negara yang baru merdeka inilah yang kemudian banyak bereksperimen terhadap demokrasi, sehingga menambah jumlah negara yang bergerak ke arah demokrasi pada gelombang kedua. Yang ketiga, sama seperti yang pertama tadi, ada efek snowball, efek bola salju, di mana negara-negara ketika suatu negara merdeka itu menginspirasi negara-negara tetangganya untuk merdeka pula. Ketika suatu negara itu merdeka dan kemudian bereksperimen dengan demokrasi, menginspirasi negara tetangganya untuk melakukan hal yang sama, mengakhiri kolonialisme dan kemudian melakukan eksperimen demokrasi, sehingga mendorong peningkatan jumlah negara demokrasi dari 11 pada titik balik pertama tadi menjadi lebih dari 50 negara pada gelombang kedua. Lalu pertanyaannya, kenapa terjadi titik balik kedua? Kenapa setelah meningkat kemudian turun lagi yang disebut dengan titik balik kedua? Alasannya, kata Huntington, adalah dalam banyak negara yang memeluk demokrasi pada gelombang kedua itu banyak menampilkan pemerintahan militer. Dari banyak negara-negara yang merdeka lepas dari kolonialisme, kemerdekaan mereka diisi oleh pemimpin dengan latar belakang militer. Terjadinya pemerintahan militerisme di banyak negara itu melahirkan banyak pemerintahan otoriter yang menandai terjadinya penurunan jumlah negara demokrasi, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai titik balik kedua. Nah, kenapa militer itu otoriter? Nah, akan kita bahas pada materi berikutnya. Kenapa sih militer itu cenderung otoriter dan kenapa negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan militer, yang latar belakang militer, pada rezim militer itu selalu otoriter. Lalu selanjutnya, gelombang ketiga yang terjadi dimulai tahun 1974. Alasan pertama, peningkatan jumlah negara yang bergerak ke arah demokrasi pada gelombang ketiga itu adalah legitimasi. Ada legitimasi terhadap demokrasi.
ide demokrasi kemudian diterima oleh banyak orang. Ada kenyataan empiris bahwa di negara-negara yang dipimpin oleh rezim otoriter itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dibanding negara-negara yang lebih demokratis. Ada kenyataan yang tersaji kepada dunia bahwa pemerintahan-pemerintahan otoriter itu masyarakatnya cenderung lebih tersiksa, lebih menderita, ekonominya tidak tumbuh dengan baik, ada berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan dan masyarakatnya itu dibanding negara-negara yang demokrasi yang kemudian menampilkan kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan seterusnya. Sehingga ada legitimasi terhadap demokrasi. Bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang baik, yang menginspirasi banyak rakyat di banyak negara, yang kemudian mereka melakukan perjuangan untuk melengsarkan rezim dan mengadopsi demokrasi. Itu alasan pertama mengapa kemudian tumbuh banyak negara-negara demokratis setelah mengalami titik balik tadi pada gelombang ketiga. Alasan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan kemajuan zaman, pada masa itu mulai dikenal globalisasi, ditemukannya berbagai teknologi-teknologi modern yang kita kenal hari ini, itu kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Standar kehidupan menjadi meningkat, tumbuh kelas menengah, lebih banyak orang yang berpendidikan yang kemudian berkontribusi terhadap diadopsinya ide-ide tentang kebebasan, ide-ide tentang kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, dan lain seterusnya. Kira-kira penjelasannya sama dengan yang saya jelaskan pada gelombang pertama tadi. Bagaimana efek pertumbuhan ekonomi itu kemudian mendorong tumbuhnya kelas menengah, mendorong tumbuhnya kualitas hidup banyak orang sehingga mereka lebih berpendidikan. Ketika mereka lebih berpendidikan, mereka lebih memberikan kontribusi yang besar tentang gagasan nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain seterusnya, sehingga mendorong mereka inilah yang menggerakkan dan mendorong diadopsinya demokrasi di suatu negara. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga kata Huntington, mengapa lahir gelombang demokrasi yang ketiga adalah adanya perubahan dalam gereja Katolik. Kita tahu bahwa umat Katolik di seluruh dunia itu dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan Paus, yang berpusat di Tahta Suci Vatikan. Nah, di mana orang Katolik mengikuti pemimpinnya, gitu, tunduk dan patuh pada pemimpinnya, pada Paus sebagai pemimpin keagamaan tertinggi dari gereja Katolik. Nah, pada masa itu terjadi perubahan orientasi gereja Katolik, di mana yang sebelumnya gereja Katolik banyak mensupport rezim-rezim otoriter, kemudian terjadi perubahan doktrin dan praktik dalam gereja Katolik yang kemudian lebih banyak mensupport, lebih memberikan dukungan terhadap pemerintahan-pemerintahan yang demokratis, lebih memberikan dukungan terhadap ide-ide demokrasi, sehingga kemudian mendorong ada banyak negara, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Katolik, yang bertransformasi dari rezim yang non-demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis. Alasan yang keempat adalah foreign policy. Salah satunya adalah ekspansi Uni Eropa. Uni Eropa melakukan ekspansi keanggotaan, di mana kita tahu bahwa
syarat untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa adalah mereka harus demokrasi. Ada syarat-syarat tertentu yang mana syarat-syarat itu hanya bisa dipenuhi apabila negara itu berdemokrasi. Pada masa itu Uni Eropa menjadi kiblat regionalisme, tumbuh begitu pesat yang kemudian banyak negara yang tertarik untuk bergabung menjadi Uni Eropa. Nah, ketika negara mengajukan proposal untuk bergabung menjadi Uni Eropa, dia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Yang mana syarat itu kalau mau disederhanakan bahwa syaratnya adalah harus demokrasi. Itulah yang mendorong kemudian banyak negara yang berubah menjadi demokrasi untuk kemudian dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa. Lalu penjelasan lain dari faktor keempat ini adalah adanya promosi demokrasi dan hak asasi manusia oleh Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat tampil menjadi negara superpower, Amerika Serikat dengan begitu aktif, dengan begitu percaya diri, melakukan promosi demokrasi, promosi hak asasi manusia, yang kemudian mendorong banyak negara untuk mengadopsi demokrasi. Sekaligus pada saat yang sama, dalam Perang Dingin, Amerika Serikat tampil menjadi pemenang Perang Dingin, dan Uni Soviet kolaps, sehingga menjadikan demokrasi semakin naik daun, menjadikan demokrasi semakin diterima oleh banyak pihak, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara. Begitu pula wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, setelah Uni Soviet kolaps, kemudian justru meninggalkan komunisme, termasuk Rusia sendiri sebagai pewaris tunggal Uni Soviet meninggalkan komunisme, dan banyak negara-negara merdeka dari Uni Soviet itu kemudian memeluk demokrasi. Nah, itu penjelasan kenapa kemudian terjadi gelombang ketiga. Selain itu, hal itu kemudian diperkuat lagi dengan sama seperti sebelumnya, efek bola salju. Ide ini kemudian menggelinding dan menginspirasi banyak negara di dunia. Difasilitasi oleh media, menjadikan demokrasi menjadi perhatian, menjadikan banyak negara yang terinspirasi, yang kemudian akhirnya mereka mengadopsi demokrasi. Nah, lalu apakah ada titik balik ketiga, atau sampai kapan gelombang demokratisasi ketiga ini? Tadi di gambar yang saya tampilkan itu hanya berhenti pada gelombang ketiga, tidak ada turunnya. Pertanyaannya adalah apakah gelombang ketiga ini sudah berakhir, atau sampai kapan gelombang ketiga ini? Karena tulisannya Huntington mengenai gelombang demokratisasi ini hanya berhenti tahun 1991. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana hari ini? Nah, dalam kaitannya dengan itu ada perdebatan. Apakah gelombang ketiga sudah berakhir atau belum? Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini tahun 2000-an itu adalah fase yang disebut sebagai gelombang keempat. Kenapa? Karena ada kasus-kasus terjadinya transisi ke arah demokrasi yang begitu fenomenal di banyak tempat, yang menunjukkan bagi pihak yang meyakini bahwa ini adalah gelombang keempat, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kenaikan signifikan dari demokrasi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Misalnya fenomena Arab Spring. Fenomena Arab Spring dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, dan seterusnya, menjadikan sebuah kawasan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh demokrasi, kemudian bergejolak, menumbangkan rezim otoriter, dan kemudian perlahan-lahan mengadopsi demokrasi. Dan itu terjadi di banyak negara-negara di
Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah, sehingga ada pihak yang mengatakan Arab Spring itu menjadi momentum untuk mengatakan bahwa kita memasuki fase keempat. Tapi kemudian ada bantahan gitu. Gelombang keempat maksud saya. Lalu kemudian ada bantahan. Kalau Arab Spring adalah gelombang keempat, lalu turunnya kapan? Lalu turunnya kapan? Karena untuk bisa membentuk sebuah gelombang, maka dia harus turun dulu, lalu naik lagi, sehingga menampilkan sebuah gelombang yang naik turun. Kalau Arab Spring adalah gelombang keempat, lalu kapan turunnya? Karena data statistik dan fakta empiris menunjukkan bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin, justru negara-negara yang demokratis itu semakin banyak. Alih-alih turun, yang terjadi adalah terjadi peningkatan jumlah yang begitu besar gitu. Kalaupun turun, mungkin turun 1-2, hanya seperti kerikil kecil. Nah, sehingga pihak ini mengatakan tidak. Bukan gelombang keempat, tetapi Arab Spring itu adalah masih rangkaian dari gelombang ketiga yang panjang. Dan hari ini kita masih berada pada gelombang ketiga. Dari 1974 sampai hari ini kita masih berada di gelombang ketiga karena jumlah negara yang demokrasi semakin banyak dan itu tidak mengalami penurunan signifikan untuk bisa dikatakan titik balik ketiga dan melahirkan gelombang keempat. Nah, namun ini bukanlah hal yang kemudian perlu diperdebatkan, tapi ini menunjukkan bagaimana dinamika dan keragaman varian, keragaman pendapat dalam menjelaskan demokrasi. Nah, itu tentang gelombang demokratisasi. Lalu berikutnya adalah prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokratisasi. Demokratisasi itu tidak lahir dari ruang hampa, tetapi ada prakondisi, ada situasi-situasi yang memungkinkan suatu negara mengalami transisi, mengalami pergantian dari rezim yang awalnya tidak demokratis menjadi rezim yang demokratis. Nah, setidaknya ada 4 pendekatan atau ada 4 pendekatan yang berusaha menjelaskan prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokratisasi di suatu negara. Yang pertama adalah pendekatan modernisasi, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memberikan dampak positif yang sangat kuat terhadap terjadinya demokratisasi. Dengan kata lain, semakin sejahtera ekonomi suatu negara, semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin mungkin negara itu untuk berdemokrasi. Semakin besar peluang negara itu untuk berdemokrasi. Atau demokratisasi hanya mungkin terjadi di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, itu katanya pendekatan modernisasi. Prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokratisasi adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin mungkin negara itu untuk bisa berdemokrasi. Atau demokratisasi yang terjadi di suatu negara itu lebih besar peluangnya terjadi di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, pandangan itu salah satunya diyakini oleh Seymour Martin Lipset yang disebut sebagai modernization approach. Yang kedua, ada pendekatan structural approach yang salah satu ilmuannya adalah Barrington Moore yang mengatakan bahwa
prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokrasi, prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokratisasi di suatu negara, itu karena adanya changing structure of power, adanya perubahan struktur kekuasaan dalam suatu negara. Gitu. Terjadi perubahan relasi kekuasaan dalam suatu negara, terjadi perubahan birokrasi, terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ketatanegaraan itu yang kemudian memungkinkan suatu negara untuk kemudian mengadopsi demokrasi. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga disebut sebagai transition approach, pendekatan transisi. Salah satu ilmuannya adalah Dan Quarusto, bahwa prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokrasi, prakondisi yang memungkinkan dipeluknya demokrasi oleh suatu negara, itu melalui proses transisional yang tidak terjadi secara instan, tetapi pertama adanya persatuan nasional, ada kesadaran nasional dari banyak masyarakat untuk kemudian mengganti rezim. Kesadaran nasional ini kemudian melahirkan fase persiapan di mana ada upaya konsolidasi gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim dan kemudian memperjuangkan demokrasi. Lalu ada fase decision ketika rezim otoriter sudah ditumbangkan oleh kekuatan rakyat, kemudian diputuskanlah untuk mengadopsi demokrasi sampai fase habituation, fase pembiasaan, fase kemudian demokrasi mulai diadopsi dalam hidup dan kehidupan, menjadi nilai-nilai, menjadi spirit yang kemudian mewarnai kehidupan masyarakat. Nah itu katanya Dan Quarusto yang disebut dengan approach, transition approach. Lalu ada elite approach, pendekatan elit seperti Guillermo O'Donnell dan Philip Schmitter yang mengatakan bahwa prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokrasi itu adalah adanya elit, pengaruh elit yang punya power yang besar, punya kapasitas power yang besar dalam satu negara, yang kemudian elit itu mampu meyakinkan banyak pihak untuk mengadopsi demokrasi. Jadi ada elit, orang atau sekelompok orang yang punya kekuasaan politik, punya power di negara itu yang kemudian mampu meyakinkan banyak pihak untuk memeluk demokrasi. Nah, sebenarnya 4 pendekatan ini itu memiliki basis empiris, basis fakta masing-masing. Ketika mereka mencoba melihat bagaimana prakondisi-prakondisi yang terjadi di banyak negara sehingga negara itu berdemokrasi. Seymour Martin Lipset misalnya mengatakan bahwa prakondisi yang paling memungkinkan terjadinya demokrasi adalah karena modernisasi, tumbuhnya ekonomi, itu karena dia melihat bagaimana kasus negara-negara Eropa yang kemudian memeluk demokrasi dengan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kemudian Dan Quarusto misalnya mengatakan prakondisi yang memungkinkan terjadinya demokrasi di suatu negara itu melalui proses transisional gerakan rakyat, perjuangan rakyat, karena Dan Quarusto melihat kasus-kasus yang terjadi di banyak negara-negara berkembang seperti Amerika Latin dan Asia, sehingga mengambil kesimpulan bahwa itu yang menjadi prakondisi terjadinya demokrasi di suatu negara. Begitu pula Barrington Moore dan yang lain. Nah, terlepas dari itu, kita kembali ke Huntington.
Bahwa tadi di awal saya katakan bahwa demokratisasi itu adalah sebuah proses menuju demokrasi. Sebagai sebuah proses, maka tentu ada tahapan-tahapan, ada fase-fase yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu demokrasi. Nah, kata Huntington, demokratisasi hanya bisa terjadi itu melalui 3 komponen. Ada 3 syarat terjadinya demokratisasi. Yang pertama adalah the end of an authoritarian regime, berakhirnya rezim otoriter, dan kemudian digantikan oleh rezim yang lebih demokratis. Yang kedua adalah setelah rezim yang lebih demokratis itu menggantikan rezim yang otoriter, maka terjadinya instalasi rezim yang demokratis. Terjadinya instalasi nilai-nilai demokrasi di negara itu setelah mengakhiri era otoritarianisme. Nah, setelah proses transisi ini, kemudian komponen yang ketiga adalah demokrasi kemudian berusaha dikonsolidasikan, berusaha dibangun secara kokoh dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sederhananya begini, sederhananya bahwa demokratisasi itu sebagai sebuah jalan panjang menuju demokrasi, itu ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara untuk membangun demokrasi yang terlembagakan dengan baik. Tahapan pertama adalah transisi, yaitu tumbangnya rezim otoriter, digantinya rezim otoriter menjadi rezim yang lebih demokratis. Tahapan yang kedua adalah instalasi, yaitu ketika nilai-nilai demokrasi itu mulai diinstalasi, diadopsi dalam berbagai segi, berbagai aspek, berbagai bidang kehidupan negara. Dan yang ketiga adalah konsolidasi ketika demokrasi itu berusaha dikonsolidasikan atau terlembagakan dengan baik. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi tiga poin ini itu adalah tahapan demokratisasi atau fase-fase demokratisasi menurut Huntington, bahwa transisi, instalasi, konsolidasi, dan sebagai sebuah fase maka ini berjalan linear. Harus transisi dulu, rezim otoriter harus tumbang dulu, lalu kemudian instalasi, lalu konsolidasi. Tidak mungkin membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik tanpa adanya instalasi. Tidak mungkin melakukan instalasi demokrasi apabila rezim otoriter itu masih berkuasa. Karena itu syarat utama untuk membangun demokrasi, syarat pertama dalam proses demokratisasi adalah menumbangkan rezim otoriter, lalu kemudian menginstalasi nilai-nilai demokrasi, lalu melembagakan demokrasi dengan baik. Kita lihat penjelasannya. Nah, kata Huntington, transisi atau pergantian rezim dari rezim yang non-demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis itu bisa terjadi dengan 3 cara. Jadi tumbangnya rezim otoriter, cara menumbangkan rezim otoriter dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih demokratis itu bisa terjadi melalui 3 cara, kata Huntington. Cara yang pertama adalah replacement, yaitu melalui perjuangan rakyat. Seperti fenomena Arab Spring itu, revolusi rakyat, atau di Indonesia kita sebut sebagai reformasi. Ketika rakyat turun ke jalan menuntut rezim otoriter itu tumbang, dan kemudian gerakan rakyat itu berhasil menumbangkan rezim itu, maka itu disebut sebagai replacement. Tumbangnya
atau bergantinya pemerintahan dari pemerintahan yang demokratis, yang non demokratis menjadi lebih demokratis, yang otoriter menjadi yang lebih demokratis karena kekuatan rakyat, baik itu melalui reformasi seperti yang di Indonesia ataupun melalui revolusi. Jadi kata kuncinya adalah gerakan rakyat atau kekuatan rakyat atau people power lah yang kemudian mendorong terjadinya pergantian rezim suatu negara. People power ini disebut juga Biang Lala, koalisi Biang Lala atau gerakan Biang Lala. Ketika saya mengatakan Biang Lala di hadapan mahasiswa, itu bayangan mereka biang lala yang muter seperti di alun-alun Batu itu. Padahal yang dimaksud biang lala itu adalah pelangi. Dan ternyata tidak banyak generasi milenial yang tahu bahwa bahasa lain dari biang lala itu adalah pelangi. Bahasa lain dari pelangi itu adalah biang lala. Jadi biang lala, gerakan biang lala atau koalisi biang lala. Kenapa people power disebut sebagai gerakan biang lala? Karena seperti pelangi yang berwarna-warni, people power itu berasal dari berbagai kalangan, entah mahasiswa, entah kemudian buruh, tukang beca, pedagang, dan lain seterusnya, semuanya turun ke jalan dalam satu pekik perjuangan, yaitu menumbangkan rezim otoriter. Berasal dari komponen masyarakat yang beraneka ragam latar belakang sosial, sehingga disebut sebagai biang lala, itu koalisi warna-warni. Nah, itu cara pertama, salah satu cara terjadinya transisi atau perubahan rezim dari rezim otoriter menjadi rezim yang lebih demokratis melalui kekuatan rakyat, yang disebut sebagai replacement atau transisi dari bawah. Yang kedua adalah transisi dari atas atau disebut juga transformation, yaitu ketika terjadinya perubahan rezim dari rezim yang non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis, itu karena keinginan elit. Keinginan elit politik atau keinginan rezim itu sendiri yang ingin mengganti atau mengubah pemerintahan menjadi lebih demokratis. Keinginan elit sendiri untuk mengadopsi demokrasi. Karena itu disebut sebagai transisi dari atas. Lalu yang ketiga adalah terjadinya perubahan dari rezim non-demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis, itu bisa terjadi melalui proses yang disebut sebagai transplacement. Transplacement ini singkatan dari transformation and replacement, yaitu ketika rezim otoriter digantikan menjadi rezim yang lebih demokratis, itu karena adanya negosiasi antara kekuatan rakyat dan elit. Ada bargaining position, ada deal-deal politik antara kekuatan rakyat, antara people power dan elit, sehingga kemudian mereka bersepakat untuk kemudian mengadopsi demokrasi dan mengakhiri era otoritarianisme. Itu yang disebut Huntington sebagai transplacement. Lalu belakangan Huntington menambahkan bahwa ada cara lain bagaimana terjadinya transisi dari rezim non-demokratis menjadi rezim yang demokratis, yaitu melalui jalur yang disebut dengan intervensi. Bahwa dalam banyak kasus ada negara yang berdemokrasi, ada negara yang rezim otoriternya tumbang lalu kemudian mengadopsi demokrasi, itu bukan karena kekuatan rakyat,
bukan karena keinginan rakyat, bukan karena revolusi rakyat, bukan pula karena keinginan elit untuk secara sadar dan sukarela mengadopsi demokrasi, bukan pula karena adanya negosiasi dan bargaining position antara elit dan kekuatan rakyat, tetapi diadopsinya demokrasi, tumbangnya rezim otoriter dan kemudian diadopsinya demokrasi di suatu negara itu karena intervensi, karena dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar, karena adanya intervensi oleh aktor dari luar sehingga memaksa suatu negara untuk kemudian mengadopsi demokrasi. Ini yang terjadi di Irak misalnya. Irak diinvasi oleh Amerika Serikat dan kemudian invasi Amerika Serikat terhadap Irak menumbangkan rezim Saddam Hussein. Tumbangnya rezim Saddam Hussein, kemudian Amerika Serikat menyuntikkan demokrasi di Irak dengan dipilihnya pemerintahan boneka. Orang menyebutnya pemerintahan boneka yang lebih dekat, yang lebih berpihak, yang lebih akomodatif terhadap kepentingan Amerika. Nah, ini yang disebut dengan intervensi. Begitu pula di Afghanistan misalnya. Serangan Amerika Serikat di Afghanistan pasca 9/11 kemudian melengsarkan rezim Taliban yang dipandang tidak demokratis, lalu kemudian dibentuk pemerintahan yang lebih demokratis, yang lebih dekat dengan Amerika Serikat dan lebih mampu mewujudkan kepentingan Amerika Serikat. Jadi Afghanistan kemudian mengalami transisi bukan karena replacement, bukan karena transformation, bukan karena transplacement, tapi karena intervensi. Dan itu juga terjadi di banyak negara. Nah, ini kata Huntington 4 jalur atau 4 jalan terjadinya transisi pemerintahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang lebih demokratis di suatu negara, yang sekaligus menjadi tahapan awal sebuah proses yang disebut dengan demokratisasi. Nah, ketika teman-teman misalnya membaca berbagai literatur dan menemukan istilah-istilah yang berbeda, pada dasarnya maknanya atau penjelasannya hampir sama. Misalnya Donald Share dan Scott Manwaring menggunakan istilah transaction untuk yang transisi dari tengah tadi, transplacement, breakdown atau collapse untuk transisi dari bawah atau replacement tadi, dan extrication untuk yang intervensi. Sementara Dan Rusto mengatakan top down ini kalau Huntington tadi transformation dari atas, bottom up kalau Huntington tadi replacement dari bawah, dan transaction yaitu transplacement tadi, ada transaksi atau negosiasi bargaining position antara rakyat dan elit. Albert Stefan mengatakan redemocratization by regime, ini yang dari atas, transformation, redemocratization by opposition, ini yang dari bawah, replacement, atau redemocratization by external actor, intervensi dari luar. Sementara Juan Linz hanya punya 2, yaitu reforma dan ruptura. Reforma itu yang dari atas, transformation, dan ruptura yang dari bawah, replacement. Nah, ini istilah-istilah yang berbeda yang digunakan oleh berbagai ilmuwan lain. Tetapi dalam literatur demokrasi, dalam sepengetahuan saya, lebih banyak merujuk pada karya-karya Huntington terkait itu tadi, replacement, transformation, transplacement, dan intervention. Nah, tahapan kedua dari demokratisasi adalah instalasi. Setelah rezim otoriter tumbang dan kemudian terpilih rezim yang lebih demokratis, maka tahapan berikutnya sebagai bagian dari proses demokratisasi adalah instalasi. Instalasi itu pemasangan.
Instalasi dalam arti ini adalah pemasangan atau pembangunan instrumen-instrumen penopang demokrasi. Dibentuknya, diadopsinya prosedur-prosedur, dibentuknya institusi-institusi, dibangunnya instrumen-instrumen penopang tegaknya implementasi nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Misalnya kemudian dibentuklah atau disepakatilah tentang mekanisme pemilu, dibentuk lembaga-lembaga negara penopang demokrasi. Atau saya contohkan Indonesia misalnya. Indonesia setelah tahun 1998 mengalami transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, kemudian mulai mengalami instalasi. Misalnya kemudian lahirlah MK, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang kemudian memproses konstitusi, memproses judicial review peraturan perundang-undangan yang kemudian dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dibentuklah KPK yang menangani korupsi. Kemudian dibentuklah misalnya Komnas HAM yang kemudian concern pada isu-isu HAM, Komnas Perempuan dan Anak, kemudian ada DPD, dan seterusnya. Ada banyak lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai penopang implementasi nilai-nilai demokrasi. Untuklah misalnya kemudian Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan lain seterusnya yang semuanya memberikan kontribusi terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi. Nah, itu yang disebut sebagai instalasi, termasuk pemilihan umum, kemudian dibentuklah KPU dan kemudian disepakati prosedur-prosedur pemilihan umum tentang presidential threshold, tentang parliamentary threshold, tentang mekanisme pemilu dan lain seterusnya. Itu semua adalah bagian dari instalasi. Pemasangan instrumen-instrumen yang mampu menopang implementasi nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Tetapi perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa transisi dan instalasi adalah tahapan yang sangat urgen, sangat penting, sekaligus fase yang sangat krusial dalam demokratisasi. Transisi dan instalasi adalah tahapan yang sangat krusial sekaligus sangat urgen, sangat penting dalam demokratisasi. Kenapa? Karena dalam banyak kasus terjadinya transisi dan instalasi ini justru gagal mengantarkan suatu negara menjadi negara yang lebih demokratis, tetapi yang terjadi adalah titik balik atau kembalinya pemerintahan itu menjadi otoriter. Dalam banyak kasus ada banyak negara yang kemudian telah mengakhiri rezim otoritarianisme, lalu dipilihlah pemerintahan yang otoriter, tetapi justru kemudian pemerintahan itu tidak mengimplementasikan demokrasi dengan baik, tetapi yang terjadi justru kembalinya rezim otoriter atau lahirnya rezim otoriter baru yang mengingkari nilai-nilai demokrasi. Seperti tadi di titik balik pertama, misalnya ada Mussolini, kemudian ada Hitler, ada Salazar yang terpilih secara demokratis, tapi kemudian mengingkari demokrasi. Di Mesir misalnya, tumbangnya Hosni Mubarak tahun 2011 di Mesir, kemudian Mesir menggelar pemilihan umum dan terpilihlah presiden pertama yang terpilih secara demokratis, yaitu Muhammad Mursi. Kemudian Mursi kemudian ditumbangkan dalam 1 tahun atau 2 tahun, kalau nggak salah. Pemerintahannya kemudian ditumbangkan lagi, lalu kemudian terpilihlah presiden sekarang Abdul Fattah el-Sisi yang merupakan loyalis dari Hosni Mubarak, yang mantan panglima militer, yang kemudian menjadikan prospek
demokrasi di Mesir justru suram. Nah, dalam banyak kasus terjadinya transisi lalu kemudian instalasi di banyak negara itu justru mengembalikan praktik-praktik otoritarisme sehingga negara itu gagal dalam berdemokratisasi. Kembali lagi ke nol, kembali lagi ke otoriter. Karena itulah fase ini menjadi sangat yang penting. Gitu. Instalasi demokrasi inilah menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan tegaknya implementasi nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Dan proses ini bukanlah proses yang panjang. Untuk sampai ke tahapan yang ketiga yang disebut dengan konsolidasi. Tahapan yang ketiga dari demokratisasi adalah konsolidasi, yaitu ketika demokrasi itu sudah terlembagakan dengan baik. Ketika demokrasi itu sudah permanen, sudah paten, sudah kokoh, sudah terbangun menjadi dasar negara yang kemudian tidak lagi trial and error, tetapi kemudian sudah menjadi bangunan yang kokoh. Gitu. Akan tetapi tahapan ini sekaligus adalah tahapan yang sangat sulit dan sangat lama. Amerika Serikat butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk membangun dan melembagakan demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Itu pun demokrasi Amerika Serikat tidaklah sempurna gitu. Jadi butuh waktu 200 tahun bagi Amerika Serikat untuk membangun demokrasi yang terlembagakan dengan baik, membangun demokrasi yang kemudian sudah mantap sebagai pilihan hidup kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tahapan konsolidasi. Nah, kalau kemudian ditanya, saya ditanya, terus Indonesia tahap mana gitu? Menurut saya, Indonesia belum sampai pada tahapan konsolidasi, tetapi perjalanan demokrasi Indonesia masih tahap instalasi. Kenapa? Karena demokrasi Indonesia masih mencari bentuk. Masih terjadi instalasi di sana-sini, di mana demokrasi belum terlembagakan dengan baik. Misalnya dalam hal pemilu, misalnya setiap 5 tahun mekanisme pemilu kita berganti. Awal coblos, kemudian dicentang, setelah dicentang dicoblos lagi. Setiap 5 tahun aturan pemilu kita berganti, mekanisme pemilu kita berganti. Begitu pula lembaga-lembaga penopang demokrasi kemudian masih mencari bentuk. KPK misalnya, beberapa waktu lalu ribut tentang KPK, tentang revisi undang-undang KPK, perubahan-perubahan kewenangan dan ruang gerak KPK dan seterusnya. Begitu pula lembaga-lembaga yang lain, DPR, kemudian DPD, partai politik dan seterusnya, semuanya masih fleksibel, masih berubah-ubah, masih mencari bentuk, masih trial and error. Nah, sehingga ini masih pada tahapan instalasi. Disebut konsolidasi, disebut demokrasi itu telah terlembagakan dengan baik dan memasuki fase konsolidasi dengan baik ketika sistem demokrasi itu diadopsi secara paten, tidak lagi mencari bentuk, tidak lagi trial and error. Seperti Amerika Serikat misalnya, Amerika Serikat disebut sebagai demokrasi terkonsolidasi dengan baik. Karena misalnya Amerika Serikat sistem pemilunya dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah-ubah, tidak setiap 4 tahun kemudian berganti, setiap 4 tahun berganti. Ada 2 partai, ada Republik dan ada Demokrat. Dengan sistem pemilunya seperti itu, ada electoral vote, ada electoral college, dan lain seterusnya. Gitu. Begitu pula lembaga-lembaga penopang demokrasi yang ada di sana kemudian sudah paten, sehingga kemudian batas kewenangan, ruang gerak, dan lain seterusnya tidak lagi diperdebatkan. Nah, ini adalah proses yang sangat panjang dan lama. Nah, ada 3 kira-kira ada 3 syarat atau ada 3
prospek suatu negara mampu membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik, yaitu pertama, democratic experience. Semakin lama suatu negara berdemokrasi, semakin lama suatu negara itu mengadopsi demokrasi, maka semakin besar prospeknya, semakin besar peluangnya untuk membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Jadi semakin lama negara itu mengadopsi demokrasi, maka semakin besar peluangnya untuk kemudian membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Dalam konteks Indonesia misalnya, demokrasi kita baru berapa? 98 masih 22 tahun itu masih singkat itu. Tadi saya katakan Amerika butuh waktu 200 tahun untuk itu. Yang kedua, semakin tinggi level pembangunan ekonomi suatu negara atau semakin sejahtera rakyat suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka negara itu semakin memiliki prospek, semakin memiliki peluang yang besar untuk membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Yang ketiga, semakin negara itu mampu berdamai dengan lingkungan eksternal, semakin negara itu tidak punya banyak musuh, semakin negara itu memiliki hubungan baik dengan tetangganya dan hubungan baik dengan negara-negara lain, di mana negara itu tidak terlibat dalam permusuhan dengan lingkungan eksternalnya, maka semakin negara itu punya peluang, punya prospek untuk membangun demokrasi yang terkonsolidasi, yang terlembagakan dengan baik. Nah, itu kira-kira tiga prasyarat negara yang memiliki prospek untuk melembagakan demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Nah, itulah tiga tahapan demokratisasi, dimulai dari transisi, instalasi, dan konsolidasi. Sekaligus itu mengakhiri penjelasan saya tentang demokratisasi. Jadi dalam video ini tadi kita sudah membahas tentang secara umum tentang demokratisasi, gelombang demokratisasi, kemudian alasan-alasan mengapa terjadinya gelombang demokratisasi, dan mengapa naik dan mengapa turun, lalu kemudian prakondisi terjadinya demokrasi, kemudian tahapan-tahapan demokratisasi, jalur-jalur transisi demokrasi, kemudian syarat suatu negara yang memiliki prospek demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Demikianlah penjelasan saya, dan akan kita lanjutkan pada materi berikutnya tentang hubungan sipil militer dalam demokrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.